Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Koidio dengan NIM 220301112 dari kelas M2P20. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan pajak atau tax planning. Sebelum kita mengetahui apa itu tax planning, sebaiknya kita mengerti dan memahami apa pengertian dari pajak. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya, perencanaan pajak itu sendiri adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya, memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Lanjut, beberapa tujuan yang diperlukan beberapa tujuan yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan tax planning antara lain. Yang pertama, mengurangi anggaran pengeluaran perusahaan dalam pembayaran pajak sehingga anggaran menjadi lebih efisien. Yang kedua, menghitung dan mengupayakan untuk membayar pajak sesuai regulasi sehingga tidak menimbulkan denda atau sanksi yang pada akhirnya menambah beban pajak. Yang ketiga, mengatur pembayaran pajak agar jumlah yang dibayarkan tidak melebihi pembayaran yang sebenarnya. Selanjutnya, strategi dalam menjalankan tax planning adalah sebagai berikut. Yang pertama, tax saving. Yang kedua, tax avoidance. Yang ketiga, penundaan pembayaran pajak. Yang keempat, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Yang kelima, menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar. Dan yang keenam, menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Baik, di sini saya memberikan sedikit ilustrasi mengenai perencanaan pajak dengan kegiatan membangun sendiri. PT Jaya Abadi mendirikan bangunan untuk kegiatan usahanya di bidang properti seluas 400 meter persegi di daerah Mampang, Perempatan, Jakarta Selatan. Pembangunan tersebut dilakukan oleh salah satu pemborong yang juga berdomisili di daerah Mampang yang belum dilakukan sebagai PKP. Biaya yang harus dikeluarkan pada bulan Januari 2012 adalah 1 miliar, termasuk pembelian tanah sebesar 400 juta dan PPN sebesar 150 juta. Berapakah PPN yang harus dibayar PT Jaya Abadi pada bulan Januari? Nah, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah kegiatan membangun baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, yang dilakukan oleh tukang batu atau tukang kayu harian atau pemborong bangunan yang belum atau tidak dilakukan sebagai PKP, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Berdasarkan PMK nomor 39/PMK 03/2010 yang juga diatur dalam Per 27/PJ/2010, yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPD adalah 40% dari seluruh pengeluaran termasuk PPN pada bulan yang bersangkutan, tidak termasuk harga perolehan tahun. Berikut perencanaan yang dilakukan tanpa tax planning dan dengan tax planning. Tanpa tax planning, jumlah PPN yang terutang 10% dikali 40% kali jumlah pengeluaran kecuali harga tanah sama dengan 10% kali 40% kali 1 miliar kurang 400 juta sama dengan 24 juta. Dan dengan tax planning, PT Jaya Abadi mengalokasikan atau mengapitalisasikan harga pembelian bangunan ke harga pembelian tanah seharga 100 juta sehingga harga tanah menjadi 500 juta. 400 juta tambah 100 juta, jumlah PPN yang terutang 10% kali 40% kali 1 M kurang 500 juta sama dengan 20 juta. Jadi dengan adanya tax planning, PT Jaya Abadi dapat menghemat biaya sebesar 4 juta.
Di sini saya sedikit memberi ilustrasi perusahaan saat melakukan merger atau akuisisi. Pada awal tahun 2015, PT Jaya memiliki 2.500 lembar saham PT Makmur. Melakukan kombinasi bisnis dengan PT Jaya, mengakuisisi seluruh saham beredar PT Makmur dengan harga 24 per lembar, yang penyelesaiannya dilakukan dengan menerbitkan saham nilai nominal sebesar 300.000. PT Jaya juga mengeluarkan kas sebesar 5.000, yaitu 3.000 untuk emisi saham dan sisanya untuk konsultan. Berikut saya lampirkan contoh akuisisinya. Bisa dilihat sendiri. Ya, sekian pemaparan materi yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.